Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Hari ini saya akan share kepada saudara tentang sebuah kebenaran firman Tuhan yang hari-hari ini sedang saya renungkan. Saya beri judul Fight the Good Fight of Faith, atau bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Mari kita buka ayatnya di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12, firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Waktu saya renungkan, saudara, dalam firman Tuhan ini, saudara, bagaimana kita hidup, bagaimana kita melihat hidup kita, itu ternyata menentukan apa yang menjadi sikap dan tindakan kita dalam menjalaninya, saudara. Sekali lagi saya ulangi bahwa bagaimana cara kita melihat hidup kita akan menentukan sikap kita dan tindakan kita untuk menjalani kehidupan itu. Saudara, seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa 2 tahun terakhir ini merupakan tahun-tahun yang berat, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, saudara. Banyak dari kita mengalami masalah, banyak dari kita mengalami dampak atau terkena dari COVID-19 ini, saudara. Dan kemudian banyak orang-orang yang mengalami dan berkata bahwa saya tidak siap. Banyak orang mengalami sakit, banyak orang mengalami keterpurukan dalam ekonominya. Dan banyak orang mengalami kelemahan atau kekurangan atau bahkan kehilangan imannya, saudara. Nah saudara, waktu Rasul Paulus menasihatkan ini kepada Timotius, Rasul Paulus menasihatkan bahwa bertandinglah dalam pertandingan yang benar, dalam iman. Saudara. Dan di dalam bahasa Inggrisnya firman Tuhan berkata, fight the good fight of faith. Ya. Fight, ada kata fight, saudara. Kata fight berasal dari kata agonizo, artinya to struggle, atau untuk bergumul, atau untuk berjuang. Itu seperti seseorang yang berlomba atau bertanding, baik di dalam atletik atau dalam gulat. Jadi fight adalah sebuah struggle, sebuah pergumulan. Dan Rasul Paulus berkata bahwa fight the good fight of faith. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ada struggle di sana, ada pergumulan di sana, dan kita akan belajar sama-sama apa yang harus kita fight, apa yang harus kita pertandingkan, atau apa yang harus kita perangi di dalam kehidupan ini, sehingga kita akan menjadi orang-orang Kristen yang siap untuk menjalani setiap kehidupan kita. Karena ternyata begitu masalah atau dampak dari pandemi ini datang dalam kehidupan kita, ternyata banyak dari kita kedapatan bahwa kita nggak siap untuk menghadapinya. Nah saudara, ada 3 hal yang harus kita perangi. Yang pertama adalah iblis itu sendiri, saudara. Kita akan melihat, saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, saya percaya bahwa saudara juga pasti mengerti bahwa lawan dari kita itu adalah bukan darah dan daging, lawan dari kita adalah iblis. Dan apa yang iblis coba lakukan dalam kehidupan kita adalah yang terutama adalah menghancurkan iman kita. Oleh sebab itu tadi Rasul Paulus berkata, fight the good fight of faith. Pertandingan apa? Pertandingan iman, saudara. Pertandingan iman, di mana iblis berusaha menghancurkan iman kita. Iblis berusaha menghancurkan iman kita dengan ketakutan-ketakutan. Dengan masalah yang begitu banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Iblis berusaha menghancurkan kehidupan kita, saudara. Dan apa yang kita harus lakukan, saudara? Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kita hanya kaget, saudara. Jadi orang Kristen seringkali kita dikatakan bahwa jangan seperti Kristen ayam. Kristen ayam itu apa, saudara? Kaget. Ayam itu kalau sore itu rabun senja, saudara. Jadi kalau orang mau nangkap ayam itu sebaiknya di sore hari. Karena apa, saudara? Karena ayam itu nggak siap
Begitu sore hari dia matanya kurang awas dan dia bisa ditangkap dengan gampang. Nah kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang seperti itu, kita nggak siap. Padahal iblis dikatakan di sini bahwa iblis berjalan keliling. Dia menantikan waktu yang tepat untuk kita dapat ditelan, saudara. Dan oleh sebab itu firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jaga. Hari-hari ini, saudara, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Supaya karena kita tahu bahwa iblis itu menyerang itu nggak pernah berlibur, saudara. Dia akan terus serang kita. Dia terus serang iman kita. Dan apa yang harus kita lakukan, saudara? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 9, ayat setelahnya adalah lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bagaimana kita bisa melawan iblis adalah dengan melawan iblis dengan iman yang teguh. Makanya tadi sekali lagi di awal saya ingatkan bahwa Rasul Paulus berkata, fight the good fight of faith. Lawan iblis itu dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu seperti apa? Kenapa dikatakan juga bahwa fight the good fight? Kenapa dikatakan good fight, saudara? Kata good di dalam bahasa aslinya itu berarti begini, saudara. Bahwa memiliki atau memberikan semua yang terbaik yang bisa diberikan di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa kita akan memenangkan pertandingan itu. Saudara, ini sebuah kabar gembira buat kita. Kita percaya Alkitab berkata bahwa iblis telah dikalahkan. Iya. Tapi iblis akan terus berusaha untuk menghancurkan iman kita. Dan oleh sebab itu, saudara, maka kita harus belajar bahwa firman Tuhan berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Bagaimana iman yang teguh itu, saudara? Apa itu iman yang teguh? Iman yang teguh itu berarti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Dan Tuhan yang akan terus memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasanya. Baru di ayat 11-nya firman Tuhan berkata, kenakanlah selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu gak punya power yang lain kecuali tipu muslihat. Dia tipu seolah-olah dia kuat, tapi jangan sampai kita juga menjadi lengah, saudara. Kita menjadi lengah dan kita akhirnya iblis bisa masuk. Makanya iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling. Saudara, saya sering lihat di dalam National Geographic bagaimana iblis itu berusaha menerkam. Iblis itu nggak mungkin menerkam orang atau menerkam binatang-binatang yang lain kalau binatang-binatang itu berada di dalam kawanan. Yang dia tunggu atau yang dia cari adalah seseorang atau binatang yang terlepas dari kawanannya, saudara. Dia giring itu dan kemudian singa itu kalau menyerang juga berkelompok, dan begitu dia mendapati ada satu binatang yang lepas dari kawanannya, maka dia bisa menerkam binatang itu, saudara. Iblis itu berusaha mencari celah di dalam kehidupan kita. Makanya pesan firman Tuhan adalah sadarlah dan berjaga-jagalah. Dan kita percaya juga bahwa kita bisa menang atas iblis karena kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan cara melawan iblis adalah melawan dengan iman yang teguh. Sekali lagi, percaya bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupanmu. Percaya bahwa apapun yang terjadi itu adalah sesuatu yang baik di dalam kehidupanmu. Sehingga begitu iblis mulai menyerang kita. Dan uniknya, saudara, di ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata gini. Sebelum ayat yang ke-8 yang berkata sadarlah dan berjaga-jagalah, ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kemudian ayat ini bersambung di ayat yang ke-8 waktu dikatakan
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jenis orang seperti apa yang dapat ditelan iblis? Jenis orang yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, iblis berusaha mencari orang yang takut dan khawatir. Dia tebar ketakutan, dia tebar kekhawatiran. Di tengah-tengah pandemi ini, hal masalah yang utama, saya pernah sampaikan itu. Masalah utama dari pandemi bukan penyakitnya, saudara. Masalah utama dari pandemi adalah ketakutannya, masalah mentalnya. Ada beberapa teman-teman kita juga sempat sharing bahwa penyakit ini menyerang mental, ya, menyerang mental sampai orang dilanda ketakutan, orang dilanda kekhawatiran yang begitu luar biasa. Dan yang membunuh kadang-kadang bukan karena penyakitnya, tapi yang membunuh adalah karena ketakutannya. Sebab itu saudara, firman Tuhan sekali lagi berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Percaya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Itu adalah senjata utama untuk kita menghancurkan segala tipu daya iblis. Dan Tuhan bukan hanya memberikan satu senjata saja. Bukan hanya kita lawan dengan iman yang teguh. Tetapi di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Yakobus pasal yang keempat, kita baca sebentar. Yakobus 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa melawan iblis? Bukan hanya dengan iman yang teguh, di mana kita percaya kemenangan adalah bagian kita. Kita percaya penuh bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Tapi yang kedua adalah tunduklah kepada Allah. Saudara, kenapa ada kata tunduk? Ya, tunduklah kepada Allah. Dan kalau saudara baca ayat di atasnya, ada sebuah korelasi atau sebuah hubungan daripada Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6 dengan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Ayatnya sama, saudara. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kata rendah hati ini, hari-hari ini begitu kuat di dalam kehidupan saya. Bahwa orang yang rendah hati, itu adalah orang yang benar-benar mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupannya. Terkadang, saudara, apa yang membuat kita begitu masalah datang dalam kehidupan kita? Kadang-kadang reaksi kita bisa marah, bisa kecewa sama Tuhan, ya. Dan sebetulnya itu adalah sebuah bentuk dari kesombongan yang kita tidak sadari. Kita marah, kita kecewa sama Tuhan karena masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu disebabkan karena kita merasa bahwa kita tidak layak menerima masalah itu. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, di ayat yang ke-7, tunduklah kepada Allah. Dan itu bicara yang pertama soal kerendahan hati. Bahwa kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang paling tahu, Tuhanlah yang paling berdaulat. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Itu adalah sikap yang rendah hati. Tetapi kata tunduk yang kedua bukan hanya berbicara tentang rendah hati, tetapi bicara soal ketaatan. Saudara, firman Tuhan berkata kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi kalau kita memilih untuk tidak tunduk kepada Tuhan, maka sebetulnya kita bukan tidak hanya kita tidak tunduk kepada Tuhan, tapi itu berarti kita tunduk kepada yang lain. Ya. Jadi saudara, bahwa kata tunduk di sini itu bicara soal ketaatan. Iblis tidak akan bisa kita lawan dengan roh yang sama. Iblis itu harus kita lawan dengan the opposite spirit atau roh yang berlawanan. Kita tahu bahwa iblis itu jatuh dari surga karena dosa kesombongan. Dan oleh sebab itu, maka Tuhan mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Karena Tuhan tahu, Tuhan mau kita juga belajar bahwa kerendahan hati adalah benar-benar the opposite spirit, roh yang berlawanan daripada roh yang dimiliki iblis. Dan kerendahan hati itu yang akan bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Dan yang kedua bicara ketaatan.
Saudara, kita nggak mungkin bisa taat tanpa kita mengalami kerendahan hati. Tanpa kita punya sikap yang rendah hati. Kadang-kadang, saudara, lawan kita yang kedua, selain iblis, lawan kita adalah diri kita sendiri. Kingdom of self. Kita nggak mau tunduk kepada Tuhan. Kita lebih memilih untuk kita itu tunduk kepada diri kita sendiri. Kingdom of self ini kelihatannya tersamarkan, saudara ya. Kita punya keinginan sendiri. Dan waktu kita punya keinginan sendiri, itulah yang membuat kita menjadi tidak taat kepada Tuhan. Dan kemudian pada waktu masalah datang dalam kehidupan kita, pada waktu iblis serang kehidupan kita, dan kemudian kita berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Tetapi sebetulnya jawabannya adalah, apakah kita benar-benar juga memiliki ketaatan mutlak kepada Tuhan? Mentaati segala perintahnya di dalam kehidupan kita. Itu pertanyaan penting, saudara. Karena sekali lagi, iblis akan bisa dikalahkan dengan iman dan dengan ketaatan, kerendahan hati. Saudara, itu yang kita bisa lawan dari iblis. Itu yang kita bisa hancurkan segala pekerjaan iblis. Jadi lawan dengan iman yang teguh, kerendahan hati dan ketaatan. Kita akan menghancurkan kuasa iblis. Nah, yang kedua tadi yang saya sudah sampaikan adalah apa yang harus kita lawan adalah kerajaan diri sendiri. Kingdom of self, saudara. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa waktu kita mengalami ketidaktaatan, itu bisa saja disebabkan karena kita memiliki keinginan-keinginan sendiri. Kita masih memiliki apa yang kita miliki dan kita tidak mau serahkan kepada Tuhan. Sehingga waktu kita disuruh oleh Tuhan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan perintahnya, maka kadang-kadang kita menolak perintah itu. Kita menolak perintah itu dan tanpa sadar sebetulnya kita sedang menolak Tuhan. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita tidak taat kepada Tuhan, itu adalah sebuah bukti bahwa kita lebih mencintai yang lain daripada Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat, saya selalu ingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita taat adalah kalau kita mengasihi Tuhan, itu adalah waktu kita mentaati segala perintahnya. Dan firman Tuhan berkata segala perintah Tuhan itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Kalau dasarnya kasih, maka semua perintah Tuhan itu tidak berat. Tetapi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, maka semua perintah Tuhan jadi berat. Kenapa? Karena kita lebih mencintai daging kita. Kita lebih mencintai diri kita lebih dari segala perintah Tuhan. Padahal dasar dari segala perintah Tuhan adalah karena Dia mengasihi kita. Sebab itu kita harus hancurkan kingdom of self. Saudara, berbicara tentang kelahiran baru adalah berbicara bahwa kita sedang menanggalkan semua yang lama di dalam kehidupan kita, termasuk kingdom of self. Kita sering mendengar ayat, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tetapi firman Tuhan berkata kalau kamu itu bersahabat dengan dunia, kalau kamu itu mencintai dirimu lebih dari yang lain, kamu menjadi seterunya Tuhan. Nah, kadang-kadang keinginan diri kita sendiri inilah yang menghancurkan kehidupan kita. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15-17, bahwa dunia akan hancur dengan segala keinginannya. Apa yang diinginkan? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, saudara. Itu bicara soal kingdom of self. Keinginan mata itu bicara begini, saudara. Menginginkan segala sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Keinginan daging berbicara soal menginginkan segala sesuatu, jalan-jalannya, jalan-jalan sendiri lebih dari jalan-jalannya Tuhan. Dia ingin segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia ingin rencananya yang terjadi itu adalah rencana yang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dan yang terakhir, keangkuhan hidup, bicara tentang kesombongan. Sebab itu, lawan yang kedua yang harus kita lawan adalah kingdom of self. Caranya adalah begini, saudara. Waktu saudara bertobat,
Waktu saudara mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara berkata bahwa saya mau mengikut Tuhan, firman Tuhan berkata, sangkal dirimu. Ya, sangkal dirimu. Pada begitu banyak keinginan kita di dalam dunia ini. Dan saya menemukan sebuah rahasia begini, saudara. Saya menemukan sebuah rahasia begini. Bahwa kalau kita masih mencintai dunia ini, makanya kita itu nggak mau susah di dalam dunia. Makanya kalau ada masalah datang di dalam kehidupan kita, kita nggak mau. Makanya kita selalu inginnya sesuai dengan kehendak kita. Kita mau nyaman, kita mau bahagia, kita mau hidup baik, kita mau hidup tidak berkekurangan, saudara. Sebetulnya ada yang salah dengan fokus kita, dengan prioritas kita. Saya merenungkan begini, saudara. Bahwa kenapa banyak rasul-rasul, banyak tokoh-tokoh Alkitab di masa lalu itu rela dirinya jadi martir. Adalah begini, saudara. Karena mereka punya fokus yang benar. Mereka punya fokus yang benar. Fokusnya adalah begini, saudara. Fokusnya adalah kekekalan. Fokusnya bukan dunia ini. Kesalahan atau kekeliruan terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karena kita fokusnya kepada dunia ini. Sehingga di dunia ini kita mau nyaman, kita mau tenang, kita mau bahagia, kita mau diberkati oleh Tuhan. Sehingga begitu masalah datang dalam kehidupan kita, kita menolak, kita protes sama Tuhan. Kenapa masalah itu terjadi? Kenapa saya mengalami ketidaknyamanan? Kenapa saya mengalami kesusahan di dalam kehidupan saya? Kenapa itu terjadi, saudara? Karena kita ternyata mengalami kegagalan fokus, kesalahan fokus. Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain, itu rela jadi martir. Kenapa, saudara? Bukan berarti kalau hidup sebagai orang Kristen, hidup kita pasti harus gak enak terus. Bukan berarti itu, saudara. Tetapi, saudara, mereka kenapa rela jadi martir? Mereka fokus kepada kekekalan. Hidup kita di dunia ini dibandingkan hidup dengan waktu kita nanti dipanggil Tuhan, itu akan lebih lama hidup kita waktu dipanggil Tuhan, saudara. Tetapi uniknya kita fokusnya kepada hidup yang sekarang. Rasul-rasul berkata gini, bahwa aku memfokuskan kepada kehidupan yang akan datang, kehidupan kekekalan. Makanya kalau kita bicara fight the good fight of faith, saudara, kita sering mendengar kalau pada waktu kita itu di pemakaman-pemakaman, ibadah-ibadah penghiburan, ayat yang paling sering disampaikan adalah di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7. Firman Tuhan yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia mahkota bagiku. Sudah. Lihat fokusnya Paulus waktu dia mau mengakhiri pertandingan. Rasul Paulus juga berkata, I have fight the good fight of faith. Aku telah bertanding dalam pertandingan yang benar oleh iman. Dan fokusnya adalah kekekalan. Sebab itu coba kita arahkan fokus kita. Waktu kita hidup di dunia ini, firman Tuhan berkata itu kita sedang membangun kehidupan untuk nantinya kita jalankan di kekekalan. Dan kehidupan di kekekalan adalah kehidupan yang berfokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu hancurkan segala kingdom of self dalam diri kita, saudara. Fokus kepada kekekalan. Sehingga kita fokus kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Lebih dari apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita fight untuk menghadapi setiap ujian dan pencobaan yang terjadi. Tadi yang pertama, fight melawan iblis dengan tipu dayanya. Dan yang kedua adalah fight melawan kingdom of self atau kerajaan diri sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana kita fight untuk mengatasi setiap ujian dan pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bedanya iblis dengan Tuhan, kalau kita berbicara tentang ujian dan pencobaan adalah iblis itu memberikan ujian dan pencobaan itu untuk menjatuhkan kita, untuk menjatuhkan iman kita, untuk membuat kita itu nggak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan ujian dan pencobaan terjadi di dalam kehidupan kita, itu supaya kita semakin mendekat kepadanya.
dan untuk melatih kita, untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam kehidupan ini, saudara. Oleh sebab itu di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, kita bisa lihat lagi bahwa ujian pun itu adalah ujian terhadap iman. Makanya kita fight the good fight of faith. Kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Ujian itu ujian terhadap iman. Tujuan Tuhan mengizinkan ujian terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk melatih iman kita. Dan ujian terhadap iman itu akan membawa ketekunan di dalam kehidupan kita. Saya pernah share kepada saudara bahwa seringkali saya harus akui bahwa dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya menghadapi anak saya, ya, saya sering berkata kepada Tuhan, saya jujur, Tuhan, kadang-kadang saya nggak kuat. Ya. Atau pertanyaan berikutnya adalah, sampai kapan saya harus mengalami ini? Saudara. Tanpa saya sadari bahwa hari demi hari di dalam kehidupan yang saya jalani bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga saya, ternyata itu menghasilkan sebuah ketekunan dan kekuatan yang saya tidak bisa bayangkan sama sekali. Kadang-kadang kalau saya cerita kepada rekan-rekan apa yang saya alami, yang mereka katakan begini, kalau saya jadi kamu, saya pasti nggak kuat. Dan saya nggak merasa bahwa itu sebagai menjadi kesombongan atau saya menjadi, oh ya saya lebih kuat dari kamu. Bukan, saudara. Pada waktu orang-orang berkata seperti itu tiba-tiba seperti Roh Kudus katakan kepada saya bahwa akulah yang memberikan kekuatan itu. Ya. Dan kadang-kadang mata rohani kita nggak bisa lihat. Pada waktu kita dapat ujian, kita sering berkata Tuhan itu jahatlah, ya. Tuhan itu tidak ada, Tuhan tidak mendengar doa saya. Tanpa sadar, kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk supaya otot rohani kita menjadi kuat dan kita sanggup. Firman Tuhan di Yakobus 1 ayat yang keempat di dalam terjemahan yang lain. Kenapa ujian itu harus terjadi? Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam terjemahan yang lain firman Tuhan berkata supaya kamu sanggup menghadapi segala sesuatu. Sebab itu, apapun ujian yang saudara sedang alami hari-hari ini, ujian itu diizinkan Tuhan terjadi supaya otot rohanimu semakin kuat. Tetapi dengan respon hati yang benar, pada waktu ujian datang, firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah. 1 Korintus 10 ayat 17 juga berkata bahwa ujian yang kita hadapi tidak melebihi kekuatanmu. Dan saya suka dengan kata-kata berikutnya, karena Allah setia. Dia tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Dan dia akan memberikan jalan keluar buat kehidupan kita. Sebab itu saudara, maka kita harus bisa menang atas setiap ujian dan pencobaan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu melatih, Tuhan itu sebagai pelatih kita. Yang melatih kita. Daud berkata, terpujilah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang. Sehingga pada waktu ujian datang dalam kehidupan kita, maka kita punya sikap hati yang benar. Kita punya iman yang benar. Bahwa kita berkata bahwa ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan dalam bahasa yang lain dikatakan strong karakter. Memiliki karakter yang kuat. Supaya apa? Supaya kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Supaya kita menjadi utuh, sempurna di dalam Tuhan. Itu yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita, saudara. Bagaimana kita fight the good fight of faith. Hidup kita adalah pertandingan. Pertandingan iman. Di mana fokus kita yang sesungguhnya adalah kekekalan. Saudara, hiduplah di dalam dunia ini dengan berfokuskan kepada apa yang menjadi kekekalan nantinya, saudara. Sehingga hidup kita nggak berfokus lagi di dunia ini,
tapi hidup kita berfokus kepada Tuhan. Sehingga suatu hari nanti kita akan bisa berkata, I have fight the good fight of faith. Aku telah bertanding dalam pertandingan iman yang benar, dan aku telah mencapai garis akhir dengan baik. Terima kasih buat setiap ujian dan pencobaan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih buat hardship, terima kasih buat masa-masa sulit, terima kasih buat segala-galanya. Karena itu akan membuat kita semakin kuat di hadapan Tuhan, dan kita bisa sanggup menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya berdoa supaya saudara kedapatan dan kita bisa berkata akhirnya nanti, I have fight the good fight of faith. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami untuk kami bisa memenangkan setiap pertandingan yang ada di dalam kehidupan kami. Bertanding, fight melawan iblis, fight melawan diri sendiri, fight untuk mengatasi setiap ujian dan pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami memiliki respon hati yang benar Tuhan, untuk kami mendekat kepada Engkau. Kami memiliki iman yang teguh. Kami mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan kami merendahkan hati kami bahkan hari ini Tuhan. Untuk kami berkata bahwa kami nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami membutuhkan kekuatan dari Engkau sendiri Tuhan. Untuk kami bisa menjadi pemenang-pemenang dalam pertandingan ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mendengar Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap ujian yang sedang kami hadapi. Biarlah Tuhan, kami senantiasa percaya dan memiliki iman yang teguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus Engkau terus berbicara buat kami. Biarlah di dalam akhir kehidupan kami nanti, kami bisa berkata, I have fight the good fight of faith. Aku telah bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dan biarlah Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah fokus kami menjadi fokus yang benar, yaitu fokus kepada kekekalan, fokus kepada apa yang Tuhan sediakan nanti, mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan buat orang-orang percaya yang telah bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.